23, 25, 27 dengan perjalanan sholat seperti itu. Nah sekarang pengalaman pribadi, berarti ini di luar Ramadan. Sebab kalau di dalam Ramadan bersama orang banyak, ini di luar Ramadan. Kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku melaksanakan sholat bersama Rasulullah pada satu malam. Faftatahal Baqarah, maka beliau setelahnya membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Aku bertanya-tanya dalam hati dan aku jawab juga dalam hati, ini kapan mau rukunya nih? Sudah lewat ayat ke-50, sudah lewat ayat ke-60, maka aku katakan, oh nanti akan ruku pada ayat ke-100. Tentu itu tidak diungkapkan, batal dong sholatnya kalau diungkapkan. Ini kan lagi bersama-sama sholat, bermakmum kepada Rasulullah. Ketika memang ditunggu-tunggu ayat ke-100 ruku, ternyata enggak. Summa madha, lalu dilanjutkan, berlanjut terus. Faqultu yusalli biha fi raq'atin. Nampaknya beliau akan menamatkan surat Al-Baqarah baru akan ruku'. 2 juz lebih ya. Maka kalau orang pemanya berkata, kita ini harus persis ikut sunnah Rasul, rasanya saya enggak begitu yakin. Di Bandung ada yang mampu 1 rakaat 2 juz. Tapi kan sering diungkap itu. Pokoknya kita tidak boleh beda sedikit pun dari Rasulullah. Baik, mohon maaf saya enggak sanggup. 1 rakaat sampai 1 Al-Baqarah ya, 2 juz lebih. Aduh, cukup berat. Famadha faqultu yarka'u biha thumma iftatahan nisa. Setelahnya selesai Al-Baqarah dibaca, ternyata tidak ruku, dilanjutkan dengan membaca surat An-Nisa sampai selesai, dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Beliau membaca 3 surat tadi, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, tidak dengan ngebut. Kita makan sudah surat pendek, ngebut laginya. Al-Fatihah pun 1 nafas kadang-kadang. Apalagi surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah merupakan favorit dan cadangannya inna a'tainakal kautsar. Iya. Nah, kemudian Rasul membacanya dengan perlahan, penuh penghayatan, sehingga apabila melewati ayat yang berkaitan dengan tasbih, beliau bertasbih terlebih dahulu. Ini praktik Rasul ini. Kemudian apabila ayat yang dibaca berhubungan dengan masalah kenikmatan yang Allah siapkan buat hamba-hambanya yang memohon kepadanya, Rasul pun memohon terlebih dahulu kenikmatan tersebut. Apabila ayat yang dibaca adalah berkaitan dengan masalah ancaman, peringatan, di mana manusia senantiasa mohon perlindungan, mohon diselamatkan, Rasul pun berlindung dulu kepada Allah. Lalu beliau ruku, dan rukunya dirasakan oleh Hudzaifah sama rasanya dengan berdiri. Saking lamanya terasa rukunya, hampir dirasakan sama dengan berdiri, yang tentunya tidak akan sama ya. Berdiri dengan menyelesaikan 5 juz Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 5 juz tuh ya. Mungkin kalau berdiri 4 jam, ruku 40 menit, rasanya hampir sama tuh. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Ruku'nya hampir sama dengan berdirinya. Lalu membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian waktu berdiri juga begitu lama, hampir sama dengan ruku. Lalu beliau sujud, sujudnya pun hampir sama dengan berdirinya. Begitulah selanjutnya. Dan beliau membaca sami Allahu liman hamidahu rabbana
lakal hamdu. Ini sudah merupakan jawaban dari pertanyaan tadi, adakah tahajud berjamaah? Hadis ini riwayat Muslim, tidak dapat diragukan kesahihannya, validitasnya oleh orang-orang yang mengikuti aliran Sunni. Terlepas orang Syiah kita tidak bahas sekarang ini, tapi orang Sunni mengakui tentang hadis Bukhari dan Muslim, dan ini jelas sekali ada berjamaah. Makanya apabila ada orang yang berkata bahwa berjamaah tahajud itu bid'ah, tentu perlu mungkin diminta keterangan apa yang Anda maksudkan dengan bid'ah tersebut. Bukankah Rasulullah SAW berjamaah pada bulan Ramadan? Oh, beda. Itu bukan tahajud, tapi tarawih. Baik, kami mohon dicarikan satu hadis atau ayat Al-Quran yang menyebut kata tarawih. Saya tidak menemukan atau belum. Karena sekarang kan untuk mengkaji, untuk mencari hadis, ya tadi seperti terlihat saya mencari hadis cukup diambil satu kata, muncul sekian banyak hadis dengan nama kitab, nama babnya, halamannya, dan juga ya fasalnya, babnya. Ini kita mencari hadis begitu gampang saat ini. Nah sekarang kita kata tarawih ini dari mana? Kalau kata tarawih itu sendiri bukan dari Quran, bukan dari hadis, berarti dari ulama. Kalau memang kata tarawih itu dari ulama, lalu ketetapan-ketetapan tarawih yang dibedakan dari tahajud dari mana? Dari ulama juga ya? Beda dong tarawih dengan tahajud, yang membedakan itu apa? Kalau jawabannya begini, beda dong. Kalau tahajud dari Quran, dari sunnah, kalau tarawih dari ulama, gak mungkin itu. Gak mungkin ada jawaban begitu tuh. Maka ini yang patut kita kaji secara ya studi kritis terhadap istilah yang demikian populer. Saya sering mendengar soalnya begitu. Beda, kayak tarawih punya kaifiat tersendiri, berbeda dengan tahajud. Tetapi kata tarawih itu sendiri tidak jelas dari mana asal mulanya. Bagaimana mungkin ada kaifiat yang jelas sementara istilahnya itu sendiri tidak jelas? Enggak, dalilnya adalah tahajud. Nah, kalau dalil tahajud jangan dibedakan tarawih dengan tahajud. Kalau tarawih ada berjamaah, lalu ada orang yang berjamaah tahajud jadi masalah, tentunya akan menimbulkan permasalahan buat jamaah tarawih juga. Sebab hadisnya itu juga yang dipakai. Lebih-lebih lagi tadi yang berkaitan dengan angka 11, itu kalimatnya juga fi Ramadan wala fi ghairi. Ramadan dan di luar Ramadan. Itu jelas sekali kalimatnya. Tidak membedakan antara sholat malam hari Ramadan dengan malam hari di luar Ramadan. Kalau itu yang dijadikan dalil, justru menyatakan bahwa tahajud adalah tarawih, tarawih adalah tahajud. Iya, kalau ada dua nama mestinya punya perbedaan. Baik, perbedaannya dari segi apa? Jelas, penekanan, stressingnya kemana? Sebutan tahajud, sebutan tarawih kemana? Itu yang paling juga yang perlu kita kaji. Tahajud artinya tidak tidur. Qiyamul lail artinya bangun di malam hari. Apakah ada perbedaan qiyamul lail dengan tahajud? Ini jawabannya ya qiyamul tahajud lah. Nah, alhamdulillah kalau kita sepakat seperti itu. Sebab kita bangun di malam hari disebut qiyamul lail, otomatis tidak tidur. Kecuali kalau mau sholat sambil tidur. Itu bab lain itu tuh. Nah, jadi tahajud adalah
tidak tidur. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Nah, begitulah sekarang. Praktek qiyamul lail itu bagaimana? Lakukanlah qiyamul lail, kan enggak banyak gangguan, sedang sepi, orang pada nyenyak tidur. Lakukan dengan santai, rileks, bahasa baratna salse. Rileks, santai, salse, bahasa fikihnya tarwih. Apabila banyak disebut tarawih. Berarti tarawih itu sifat solat yang berlangsung pada malam hari. Diberi nama tarawih oleh para ulama. Ini mengingatkan, wahai orang-orang yang mau melaksanakan solat malam, hati-hati, jangan asal bangun. Nikmati solat itu, rileks, santai, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak tarwih? Kalau umpamanya ada orang yang bertemu dengan kekasihnya di tempat rame, di pasar, ingin supaya enak ngobrol, kan cari tempat yang santai ya, cari tempat yang sepi, cari tempat yang sunyi. Nah, yuk di situ yuk ngobrol dah, biar enak, biar nikmat. Gak mungkin di tempat rame, ya gimana? Udah capek ngomongnya juga, rame dari sana dari sini. Nah, kita menggunakan waktu orang lain sedang nyenyak tidur, kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tarwih. Santai, rileks. Makanya disebut tarawih, supaya betul-betul terlaksana solat dengan dinikmati. Bagaimana kalau rame-rame? Iya, rame-rame untuk sama-sama menghadap kepada Allah, tidak ada yang mengganggu kan? 1000 orang di masjid sama-sama sholat, diimami oleh seseorang, ya sama dong, sedang menghadap kepada Allah. Begitu nikmatnya, begitu rileksnya, santainya, sama. Yang dimaksud dengan sepi sunyi itu kan tidak berarti tidak ada orang. Boleh jadi orang banyak tapi sama-sama diam, sepi juga. 1000 orang jamaah tarawih mendengarkan seorang imam, jelas itu kan sama sepi juga. Tidak ada yang manggil dengan handphonenya, tidak ada yang dengan teriak, dengan nyanyinya, tidak ada. Semuanya dalam keadaan tenang. Itulah tarawih. Jadi kalau begitu, yang mengatakan yang boleh berjamaah hanya tarawih, kalau tahajud tidak boleh berjamaah, itu murni pemahaman, bukan kata Quran, bukan kata hadis. Kalau hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan, ya silahkan saja. Tapi kalau menimbulkan permasalahan, menimbulkan gangguan dalam komunikasi sesama, mungkin perlu ditinjau kembali istilah itu. Apakah mau dipertahankan seperti itu? Sebab untuk contoh dari Rasulullah tadi, Hudzaifah berjamaah kepada Rasulullah itu di luar Ramadan, karena kalimatnya shallaitu, sendirian, bukan shallaina. Kalau di bulan Ramadan bersama-sama dengan sahabat di masjid. Nah, ini baru sudah tercapai sedikit jawaban apa hukumnya berjamaah sholat tahajud. Ya udah, kalau begitu tahajudnya di malam Ramadan saja. Oh, sangat tepat. Memang kita tuh juga harus selalu tahajud di bulan Ramadan. Tapi kan di Ramadan bukan tahajud, tapi tarawih. Nah, kembali lagi bikin pusing. Ya, bikin pusing lagi itu. Pahami dululah arti dari segi bahasa. Lakukan sholat di malam hari, berdiri qiyamul lail. Enggak tidur dong, iya, fatahajjad bih. Praktik sholatnya bagaimana? Kan enggak banyak kegiatan di malam hari, lakukan dengan santai, dengan rileks, tarawih. Berapa rakaat itu jumlahnya?
Urusan berapa rakaat secara angka, hadis juga tidak menyebutkan harus berapa. Terutama terkait dengan praktek Ramadan tadi. Tanggal 23 1/3 malam, tanggal 25 setengah malam, tanggal 27 semalam penuh. Itu yang dimaksud tuh. 1 malam. Potong umpamanya dengan maghrib dan isya. Tinggal segini nih, dari sini sampai sini. Mau dibagi berapa ini? Oh, disisakan buat sahur. Nah, tinggal segini nih, apakah mau dibagi 11? Silahkan. Apakah mau dibagi 13, dibagi 23, atau dibagi 3? Manakala dibagi 3, tentunya kan inilah yang 5 juz tadi 1 rakaatnya tuh. Gak mungkin kalau 1 rakaatnya 5 juz sampai 11 rakaat, gak mungkin kan? 5 juz 1 rakaat. Berarti kalau 11 rakaat 5 kali 11 55 juznya. 2 tamatan Al-Quran. Gak mungkin sampai. Kayak apa bacanya? Berarti kalau 5 juz 1 rakaat, paling Rasulullah 3 juz. 3 rakaat. Makanya hadis menyebutkan makana yazidu, tidak biasa lebih. Kalau tidak biasa lebih berarti biasa kurang. Nah, itu yang perlu kita kaji saat ini. Jangan sampai pokoknya harus 11, Rasul juga 11. Bener nih, Rasul selalu 11. Iya, hadisnya ini. Ada hadis lain enggak? Nah, perlu ditelusuri. Ada hadis lain enggak selain dari hadis yang tadi? Kita perhatikan untuk mendukung hadis yang barusan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri sawin." Abdullah bin Mas'ud juga pernah berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah pada satu malam. Beliau terus menerus berdiri begitu lama sampai aku punya niat yang tidak benar. Apa itu? Wa ma hamamta? Qala hamamtu an aquda wa adrun nabiyya. Aku punya keinginan, aku mau duduk aja sholatnya, biar Rasul saja yang berdiri. Kenapa dia katakan itu adalah bi amri sawin, itu perbuatan buruk? Iya, tidak sopan aja deh. Masa Rasul saja mampu berdiri kok kamu enggak? Oleh karena itu dia juga tidak jadi. Itu baru keinginan di hati, enggak sampai terjadi. Nah, itu praktek Rasulullah. Lalu dimulai sejak kapan Rasul itu sholatnya? Tentu beda-beda dari waktu ke waktu, karena memang bukan satu kali kan. Setiap malam Rasulullah sholat. Maka hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim menyebutkan, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahri. Kata Aisyah, hadis riwayat Muslim ini tidak dapat ditolak. Rasulullah sungguh pas melaksanakan mewitirkan salat malam itu, artinya salat ganjil itu beliau laksanakan sejak kapan? Min awwalil lail, sejak awal malam. Dilanjutkan di tengah malam, lanjutkan di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahri, maka berakhirlah solat ganjil beliau itu pada waktu sahur. Ini jelas sekali. Jadi dari awal, tengah, akhir. Disebutnya ini solat witir nih.